Bab 816, Niat Kaisar Merak. Tidak perlu heran, memang benar bahwa saya tidak hadir secara fisik pada saat itu, tetapi saya mengilhami jejak kesadaran saya ke peti mati penerus saya. Kesadaran inilah yang telah memindai keseluruhan Velurium Capital. Penumbuhan kesadaran. Jiang Chen terkejut. Itu bukan teknik yang bisa dilakukan sembarang orang. Kultivator pertama-tama harus memotong sepotong kecil kesadaran mereka sendiri sebelum mereka dapat mengilhamkannya ke objek tak bernyawa. Seberapa kuat seorang kultivator sebelum mereka bisa melakukan hal seperti itu? Biasanya, tidak sulit untuk menanamkan kesadaran seseorang ke objek hidup. Misalnya, Jiang Chen sering menanamkan kesadarannya ke teratai api dan es yang menyihir. Ada banyak ahli yang mengetahui teknik ini. Itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Tapi imbuhan kesadaran seseorang pada objek tak bernyawa adalah liga yang sama sekali berbeda. Kultivator benar-benar harus merobek sebagian dari kesadaran mereka untuk melakukan teknik tersebut. Seseorang harus memahami bahwa kesadaran yang terpisah dari tubuh inangnya dan tidak didukung oleh makhluk hidup akan segera runtuh. Kaisar Pivot telah memantapkan bagian kesadarannya yang terpisah ini, memasukkannya ke dalam objek tak bernyawa dan membuatnya memindai seluruh kota. Jiang Chen tidak berpikir itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kaisar besar manapun. Beberapa kejutan secara tidak sadar muncul di wajah Jiang Chen saat dia menatap Kaisar Pivot. Namun, Kaisar Pivot tampak setenang dan setenang biasanya. Ada desas-desus bahwa Kaisar Pivot tidak dapat melepaskan diri dari rasa sakit karena kehilangan muridnya, tetapi Jiang Chen sama sekali tidak dapat merasakan kesedihan seperti itu darinya. Tidak sekarang, setidaknya. Mungkin Kaisar Pivot pandai menyembunyikan rasa sakitnya. Kaisar Pivot tersenyum ketika dia melihat Jiang Chen memindai wajahnya. Apa yang kamu lihat? Wawasan Anda sangat dalam, jadi mengapa Anda tidak berani menebak, Yang Mulia? Jiang Chen mulai memainkan permainan misteri juga. Hehe, aku akan melakukan hal itu. Anda pasti mencoba mendeteksi sedikit rasa sakit atau kesedihan dari ekspresi saya, bukan? Petik 2. Jiang Chen tersenyum kecut. Anda benar-benar melihat segalanya, Yang Mulia. Kaisar Pivot menjawab sambil tersenyum, namun Anda tidak menemukan emosi seperti itu dari wajah saya, bukan? Jiang Chen tanpa sadar mengangguk, tidak, belum. Apakah kamu tahu mengapa itu terjadi? Kaisar Merak bertanya dengan acuh tak acuh. Saya tidak, Jiang Chen menggelengkan kepalanya dengan jujur. Dia akan mengatakan bahwa Kaisar Pivot sangat pandai menyembunyikan emosinya, tetapi tampaknya tidak demikian. Mungkinkah orang yang murah hati seperti Kaisar Pivot telah mencapai pencerahan tertinggi dan melupakan kehilangannya begitu saja? Kaisar Pivot menghela nafas pelan sebelum dia tiba-tiba berbicara. Aku tidak perlu sedih, karena akulah yang membunuhnya. Hanya saja dunia luar mengira dia terbunuh oleh racun karena kesalahan dalam kultivasinya. Petik 2. Apa? Jiang Chen terkejut. Kata-katanya sangat mengejutkan sehingga Jiang Chen ragu apakah pria di depannya benar-benar Kaisar Merak untuk sesaat. Tapi begitu dia memikirkan semuanya dengan hati-hati, Jiang Chen berpikir bahwa Kaisar Merak ini seharusnya nyata. Jadi mengapa Kaisar Pivot membunuh murid kesayangannya? Hanya kau yang pernah kuberitahu tentang ini, Kaisar Pivot berkata perlahan. Jiang Chen tersenyum kecut, aku merasakan beban situasi saat itu. Beban apa itu? Apakah Anda bertanya-tanya apakah insiden ini ada hubungannya dengan Anda? Jiang Chen menggelengkan kepalanya, murid Anda sudah mati sebelum saya tiba. Jadi saya yakin itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kaisar Pivot mengangguk, itu tidak ada hubungannya denganmu sebelumnya, tapi sekarang, memang begitu. Mengapa kamu mengatakannya? Saya mengatakan ini, karena saya merasa telah menemukan penerus yang lebih baik lagi. Mata Kaisar Pivot tiba-tiba berbinar. Dia menatap Jiang Chen dengan pujian yang tidak disembunyikan. Maksudmu aku, Yang Mulia? Jiang Chen tampak terkejut. Apakah ada orang lain di sini? Kaisar Pivot tersenyum tipis, apa yang Anda katakan sebelumnya dengan saudara angkat Anda sangat masuk akal, ada takdir dalam segala hal. Saya tidak tahu apakah itu naluri Anda yang tajam atau persepsi unik Anda, tetapi saya merasa ingin menerima Anda sebagai murid saya saat Anda berbicara tentang takdir. Kamu ingin mengambil aku sebagai muridmu. Jadi, apakah Anda pikir takdir Anda dalam hal ini telah tiba? Kaisar Merak bertanya sambil tersenyum. Jiang Chen terdiam. Dia telah bersilang tangan dengan banyak ahli dan senior sejak dia mulai berkultivasi. Misalnya, ada Ye Chonglou dari kerajaan Sky Laurel, dan kemudian kepala sekte dari sekte pohon berharga.
Ada juga Kepala Istana dan Qi dan Penatua Yunni dari Istana Pil Regal. Mereka semua adalah seniornya, tetapi Jiang Chen tidak menyebut mereka sebagai tuannya. Ini karena Jiang Chen sangat menghargai hubungan antara guru dan murid. Tidak ada yang secara khusus dia cari dalam bela diri Dao, jadi dia tidak terlalu tertarik untuk mengambil master. Faktanya, dia selalu memiliki arogansi tertentu yang menyatakan bahwa kemungkinan besar tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat memenuhi syarat sebagai tuannya. Itu hanya semacam kebanggaan yang dia pegang di dalam hatinya. Kenyataannya, masih ada banyak ahli yang lebih kuat darinya, meskipun dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan alam suci agung yang pernah ia huni selama kehidupan masa lalunya. Dalam belajar, tidak ada yang pertama atau terakhir. Ketika seseorang belajar dan berkembang dengan cepat, maka yang terakhir akan menjadi yang pertama. Tetapi meskipun demikian, itu tidak berarti bahwa tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk mengajarinya. Tidak peduli berapa banyak ingatan yang dia miliki dari kehidupan masa lalunya, ada hal-hal tertentu yang hanya bisa dia pelajari dan warisi secara pribadi. Bahkan sekarang, Jiang Chen tidak terlalu ingin mengakui Kaisar Merak sebagai tuannya. Atau lebih tepatnya, dia merasa belum waktunya untuk momen yang ditakdirkan itu. Kaisar Pivol sepertinya mengharapkan reaksinya, dan tersenyum tipis. Aku bisa menunggu, atau setidaknya aku berharap bisa bertahan sampai saat takdir itu tiba. Kaisar Pivol sebenarnya terdengar agak tua ketika dia mengucapkan kata-kata itu. Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benak Jiang Chen, jika saya boleh bertanya, Yang Mulia, Tuan Muda Fan digambarkan sebagai orang yang luar biasa oleh semua orang. Tidak mungkin semuanya palsu, bukan? Banyak orang penuh pujian ketika mereka berbicara tentang Tuan Muda Fan. Wei Jie khususnya hampir pada tingkat penggemar fanatik yang tidak punya pikiran. Kaisar Pivol mengangguk, itu semua benar. Kemudian, dia segera menambahkan, kecuali satu hal, sayangnya. Jiang Chen tampak terkejut, ada apa? Identitasnya? Kaisar Pivol berkata dengan acuh tak acuh, dia memiliki darah ras iblis di nadinya. Dia menyembunyikannya dengan baik, tetapi untuk semua skema briliannya, saya adalah pengecualian untuk persamaannya. Kekuatanku sudah lama melampaui imajinasinya. Ras iblis. Jiang Chen tampak terkejut. Semua orang, baik itu Chong Lou atau Kepala Istana dan Qi, kurang lebih telah mengangkat topik ras iblis di myriad domain. Namun, ras iblis yang mereka gambarkan terdiri dari informasi yang sangat dangkal yang tersebar. Mereka tidak memiliki sesuatu yang substansial untuk diceritakan. Jiang Chen hanya tahu bahwa ras iblis adalah bagian dari sejarah benua Divine Abyss, dan merupakan musuh kuat zaman kuno yang telah menyerbu dan menetap di tanah itu. Dikatakan bahwa tidak ada kedamaian yang akan menimpa benua Divine Abyss selama mereka tidak dimusnahkan secara menyeluruh. Ras iblis, suara Kaisar Pivol sama seperti biasanya. Anehnya, keseriusan Kepala Istana dan Qi dan suara semua orang ketika mereka berbicara tentang ras iblis tidak ada dalam nada suaranya. Ras macam apa ras iblis itu? Jiang Chen penasaran. Pada zaman kuno, orang-orang dari alam asing menyerbu benua Divine Abyss dan memulai perang kuno yang sepenuhnya membalikkan struktur kekuatan aslinya. Benua hancur, dan kekuatan yang ada hampir sepenuhnya diacak dan berubah menjadi seperti sekarang. Kemudian, orbit surga runtuh dan jalur yang digunakan oleh alam asing untuk menyerang benua Divine Abyss ditutup, tetapi beberapa ras asing telah berhasil berakar di sini. Seiring waktu, mereka perlahan-lahan menjadi penduduk asli dari benua jurang surgawi. Pertempuran melawan ras iblis berlanjut hingga perang besar penyegelan iblis terakhir. Di sana, ras iblis dikalahkan dan para pemimpin ras iblis disegel. Mereka tidak punya pilihan selain menjadi gelap dan berbaring. Tapi ini tidak berarti bahwa ras iblis telah menerima nasib mereka. Ras iblis terlahir brutal, posesif, dan suka berperang. Tujuan utama mereka adalah untuk melahap semua garis keturunan yang ada di benua Divine Abyss dan memasang ras iblis sebagai penguasa tunggal. Jika hari itu datang, maka benua jurang surgawi akan kehilangan semua warisannya dan menjadi benua jurang iblis sebagai gantinya. Jiang Chen mendengarkan dengan tenang tanpa menyela Kaisar Merak, tetapi dalam hati dia merasa cukup terkejut. Jika ras iblis benar-benar brutal seperti yang terdengar, lalu mengapa para ahli sejati dari Pulau Myriad Abyss tidak terlibat? Mungkinkah hati sejati dari benua Divine Abyss sebenarnya takut bertarung melawan ras iblis? Jiang Chen tidak bisa memikirkan apapun meskipun memikirkan pertanyaan itu. Tentu saja, Jiang Chen tidak terlalu tertarik dengan cerita-cerita ini sejak awal.
Baik itu ras iblis atau benua jurang surgawi, Jiang Chen tidak pernah menganggap dirinya sebagai penduduk asli benua jurang surgawi. Apa yang dia pedulikan bukanlah konflik antara ras iblis dan penduduk asli benua neraka suci, tetapi teman-teman dan keluarganya jika kiamat iblis akan tiba suatu hari nanti. Selain ketidakpeduliannya sendiri, Ye Chonglou dan kepala istana dan Qi telah memengaruhinya untuk memperhatikan situasi. Dia juga mengerti bahwa tidak ada yang aman jika langit menimpa kepala semua orang. Jiang Chen, saya sudah menunggu Anda untuk mengajukan pertanyaan kepada saya, tetapi saya sangat terkejut, Anda belum melakukannya. Pertanyaan apa? Identitasmu yang sebenarnya. Mengapa saya bisa mengenali Anda saat Anda memasuki kota? Jiang Chen tersenyum kecut, dan kenapa begitu? Jawabannya cukup sederhana. Dahulu kala, saya mendeteksi fenomena abnormal di sekte pohon berharga dari domain segudang. Sejak itu, saya mulai mengumpulkan informasi tentang Anda dan membuat banyak perhitungan. Kebanyakan orang lain mungkin tidak tahu bahwa Anda terikat dengan fenomena itu, tetapi saya sangat berpengalaman dalam seni ramalan. Setelah saya menyatukan semua detail yang bisa saya kumpulkan dan membuat perhitungan saya menyimpulkan bahwa semua bukti menunjuk ke arah Anda sebagai penyebab fenomena itu. Jiang Chen tercengang. Dia benar-benar kehabisan kata-kata. Sejak dia lahir, dia selalu berpikir bahwa dia unik karena dia membawa keterampilan dari alam suci. Itulah mengapa dia selalu berpikir sedikit tentang benua jurang surgawi karena dia berpikir bahwa para ahli dunia ini pada akhirnya tidak dapat dibandingkan dengan yang dia lihat di kehidupan masa lalunya. Pikiran ini telah melahirkan sedikit penghinaan. Tetapi kata-kata Kaisar Pivol tiba-tiba membuatnya sadar bahwa dia sangat salah dalam asumsinya. Baik itu Divine Plane atau Divine Abyss Kontinen, siapapun yang bisa naik ke puncak memiliki bakat dan kecerdasan yang luar biasa. Misalnya, Kaisar Pivol sendiri mungkin akan menjadi penguasa dunia kecil jika dia dilahirkan di alam dewa. Bukan karena bakatnya tidak mencukupi. Hanya saja ini sejauh yang dia bisa lakukan dalam batas-batas dunia ini. Pertempuran Pilmet, Crippling Mirage terjadi, dan Anda terjebak di Met. Crippling Mirage selama 2 tahun. Sementara Great Scarlet Mid Region telah menginvasi selama Myriad Grand Ceremony, Anda berhasil melarikan diri dengan selamat dari invasi. Ketika sekte Anda dihancurkan, Anda dapat melarikan diri dari penyergapan Eternal Celestial Capital dan melarikan diri dengan percaya diri. Anda bahkan mampu memusnahkan Eternal Celestial Capital dan tim Ninesun Sky Sect sendirian. Semua peristiwa ini hanya membuktikan bahwa Anda adalah seorang jenius dengan takdir yang hebat. Takdir, sebuah sinar tajam melintas melewati mata Jiang Chen. Yang mulia, dapatkah Anda melihat benang takdir? Tentu, Jiang Chen tidak menyadari teori takdir. Ada banyak orang hebat di alam surgawi yang tahu bagaimana mengamati takdir. Takdir seharusnya menjadi sesuatu yang tak terlihat dan tak tersentuh. Namun, ada beberapa orang yang terlahir dengan mata khusus yang bisa melihat pemandangan yang tidak bisa dilihat orang lain. Mereka bisa membuka all-seeing eyes dari alam surgawi dan melihat benang takdir. Ada sangat sedikit orang seperti itu di dunia ini, tetapi mereka semua adalah jenius tingkat atas. Mungkinkah Kaisar Merak ini adalah bab 817, mata yang melihat semua. Ekspresi keraguan mewarnai wajah Jiang Chen sejenak, dan dia menatap Kaisar Merak sedikit lebih serius daripada sebelumnya. Jika Kaisar Pivol benar-benar telah mengaktifkan All-Seeing Eyes, maka memanggilnya seorang kultivator yang menakutkan akan meremehkan. Orang seperti dia seharusnya tidak terbatas pada pesawat duniawi seperti ini. Kaisar Pivol telah mengamati Jiang Chen selama ini, dan dia sendiri sangat terkejut dengan kekuatan reaksi pemuda itu. Sebagai seorang kaisar yang hebat, dia tidak pernah berbicara tentang takdir dengan anak muda manapun. Bahkan, sebagian besar teman dan kaisar besar yang dekat dengannya skeptis ketika dia berbicara tentang takdir. Orang bahkan mungkin mengatakan bahwa kebanyakan dari mereka tidak menyetujui teorinya sepenuhnya. Kebanyakan dari mereka melihat takdir dengan cara yang sama seperti kehendak surga. Mereka berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak terduga. Kaisar Pivol mungkin sangat menyadari kebenaran ide-idenya, tetapi dia tidak akan memaksakan pemahamannya ke tenggorokan seseorang. Namun, setelah 1000 tahun melakukan eksplorasi yang cermat, ia berhasil merangkum dan menciptakan teknik yang dapat mengamati takdir itu sendiri. Memang benar bahwa dia merasa kemampuannya dalam hal ini setengah matang, tetapi dia hampir tidak pernah salah tentang orang-orang dengan takdir besar yang dia amati secara pribadi.
Meskipun Jiang Chen berasal dari Myriad Domain, Kaisar Pifau diam-diam mengumpulkan banyak informasi tentang dia dan sampai pada kesimpulan bahwa dia adalah anak yang memiliki takdir yang besar. Kaisar Merak berkali-kali tergoda untuk melihat Jiang Chen dengan matanya sendiri, tetapi dia khawatir kunjungannya akan mengganggu nasib Jiang Chen. Jadi dia menahan keinginannya. Kemudian, dia mendengar bahwa ibu kota surgawi abadi telah mengirimkan perintah penangkapan pada Jiang Chen, dan bahwa orang tersebut sedang dalam perjalanan ke ibu kota Velurium. Wahyu ini menggembirakan Kaisar Pifau, dan keyakinannya pada kehendak surga semakin kuat. Karena itu, dia telah menunggu selama ini. Dia telah menunggu seorang jenius yang memikul takdir dunia untuk muncul. Akhirnya, Jiang Chen memasuki Velurium Capital hari itu. Kedatangannya kebetulan bertepatan dengan prosesi pemakaman Tuan Muda Fan. Itu adalah tanda lain bahwa yang lama diantar keluar sebagai ganti yang baru. Takdir kuat yang dibawa Jiang Chen bersamanya ketika dia muncul di Velurium Capital merupakan kejutan besar bahkan bagi Kaisar Merak. Itu sudah cukup untuk akhirnya meyakinkan dia tentang teorinya sendiri. Yang paling mengejutkan Kaisar Pifau saat ini adalah bahwa reaksi Jiang Chen bukanlah skeptisisme. Tidak, bocah itu bertanya kepada Kaisar apakah dia bisa melihat benang takdir. Apakah Jiang Chen juga percaya pada teori takdir? Kaisar Pifau menghela nafas. Saya selalu mengembangkan seni mata. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, pencerahan tiba-tiba muncul pada saya, dan seni saya berubah menjadi jenis seni observasi yang aneh. Pada awalnya, saya tidak tahu apa itu, jadi saya menghabiskan 1000 tahun mengamati segala sesuatu di depan saya. Meskipun pengamatan saya tidak pernah menyatu menjadi sistem mereka sendiri, saya jarang salah ketika saya menggunakannya untuk mengamati takdir. Hari Anda memasuki kota adalah kejutan besar bagi saya. Saya belum pernah melihat seseorang dengan takdir sehebat Anda, belum lagi bahwa itu secara halus cocok dengan angin takdir yang telah melonjak ke langit dan mengguncang awan kembali di Myriad Domain. Pada saat itu, saya segera memastikan bahwa Anda adalah anak muda yang saya tunggu-tunggu dari Myriad Domain. Seni mata. Jiang Chen hanya bisa menatap mata Kaisar Pifau. Mata Kaisar Pifau seperti sepasang kolam yang dalam, tetapi kedalamannya sama tak terduganya dengan langit itu sendiri. Matanya akan berganti warna antara hijau tua dan biru dari waktu ke waktu, dan itu merupakan dampak visual yang sangat unik. Jika saya tidak salah, Anda memiliki seni mata sendiri, Jiang Chen. Faktanya, itu adalah kekuatan yang sangat kuat. Kaisar Pifau berkata sambil tersenyum. Tanpa keberatan untuk menawarkan, Jiang Chen mengangguk, Anda memiliki bakat luar biasa, yang mulia. Sebenarnya tidak ada yang bisa disembunyikan dari Anda. Sekarang saya berpikir kembali, sungguh lucu betapa percaya diri saya menyembunyikan kemampuan saya sendiri. Syukurlah saya tidak menyebabkan masalah dalam domain Anda, atau Anda bisa membunuh saya dalam satu serangan. Hahaha, Kaisar Pifau tertawa dengan jujur, klaimmu bahwa kamu tidak menyebabkan masalah tidak sepenuhnya akurat, tetapi itu adalah fakta bahwa kamu belum memulai salah satu dari kemauanmu sendiri. Saya tidak akan mengunjungi Anda jika Anda melakukannya, atau jika Anda membuktikan diri Anda jahat. Keringat dingin diam-diam keluar dari pori-pori Jiang Chen. Kaisar Pifau terlalu menakjubkan. Aku bahkan tidak tinggal di rumahnya, namun dia sepertinya tahu semua yang terjadi di sekitarku. Yang mulia, Anda belum menanamkan kesadaran di sekitar lingkaran sosial saya, bukan? Jiang Chen tidak tahu ekspresi seperti apa yang harus dia kenakan. Haha. Apa aku terlihat seperti orang yang suka memata-matai orang lain? Kaisar Pifau juga agak geli dengan kata-kata Jiang Chen. Sejauh ini, kesan Jiang Chen tentang Kaisar Merak cukup baik. Paling tidak, sikap dan keluasan pikiran Kaisar Pifau adalah hal-hal yang tidak dapat ditandingi oleh penguasa yang kejam. Melalui percakapannya, Jiang Chen dapat menyimpulkan bahwa pemahaman yang terakhir tentang dirinya berasal dari pengamatan umum, bukan mata-mata. Jika itu benar-benar mata-mata, Jiang Chen akan meninggalkan Velurium Capital tanpa berpikir dua kali. Lagi pula, tidak ada yang ingin dimata-matai setiap saat dalam hidup mereka. Praktis merupakan siksaan dari jenis yang sama sekali berbeda untuk hidup seperti itu. Yang mulia, apakah maksud Anda bahwa Anda tahu semua yang saya lakukan di Velurium Capital? Belum tentu. Saya kurang lebih dapat memahami tujuan umum dari tindakan Anda. Misalnya, Anda adalah orang yang menghancurkan semua toko pil di pasar Dewa Petani, bukan? Petik 2. Jiang Chen tahu bahwa siapapun dengan mata yang tajam bisa mengetahuinya.
Dia tersenyum, itu adalah pilihan yang terpaksa saya buat. Mereka harus membayar untuk tindakan intimidasi mereka yang tidak dapat ditoleransi. Sebenarnya, saya sebenarnya membebaskan Anda dari beberapa beban, Yang Mulia. House Wei milik klan naga melingkar, dan klan naga melingkar milik Kaisar Merak. Secara tidak langsung, dia memang membantu Kaisar Pifau. Namun, Kaisar Pifau membalas senyuman tanpa komitmen. Setelah hening sejenak, dia berkata perlahan, saya tahu semua yang terjadi di Velurium Capital. Provokasi klan Majestic, penyelidikan berbulu Kaisar Sura, harapan mereka terhadap pagoda Velurium dan keinginan mereka untuk kursiku sebagai Kaisar Agung nomor 1 di Velurium Capital. Jika bahkan bawahanku tahu tentang ini, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang mereka juga? Jiang Chen terkejut, Anda tahu semuanya sejak awal, Yang Mulia. Itu benar, Kaisar Pifau mengungkapkan hantu senyuman, dengan kata lain, bahkan kesuksesan dan pertumbuhan Kaisar Sura yang luar biasa, sedemikian rupa sehingga bahkan dunia luar berpikir bahwa dia sekarang mampu menggantikan saya, berada dalam prediksi saya. Bahkan, Anda bahkan mungkin mengatakan bahwa sayalah yang mendorong pertumbuhannya secara rahasia. Petik 2. Apa? Pikiran Jiang Chen tidak bisa menangkap topik, maksudmu, kamu sengaja memelihara ancaman. Bagian pengasuhan itu benar, tapi ancaman. Belum tentu begitu. Senyum Kaisar Pifau sangat dalam, satu-satunya ketakutanku adalah dia tumbuh terlalu lambat. Maksud kamu apa? Jiang Chen mengerutkan kening. Dia tiba-tiba merasa seperti otaknya sedikit kurang. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, saya secara samar-samar mengaktifkan All Seeing Eye dan merasakan panggilan Dao Surga. Di sana, saya dapat menangkap kilasan kecil dari hukum dunia. Kamu akan mencapai terobosan. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Jiang Chen. Saya telah menekannya selama lebih dari 1000 tahun, menahan diri untuk tidak menguasai hukum, tetapi saya merasa bahwa saya tidak dapat melakukannya lebih lama lagi. Saya takut saya ditakdirkan untuk meninggalkan Velurium Capital dalam waktu kurang dari 100 tahun. Oleh karena itu, seseorang yang cukup cakap harus menggantikan kursi saya. Orang biasa tidak akan mampu memadamkan ancaman internal dan eksternal Velurium Capital. Kaisar Pifau menghela nafas pelan dengan nada melankolis. Maafkan kekasaran saya, Yang Mulia, tetapi ada banyak orang di luar sana yang tidak mampu mempelajari Dao Surga atau memenangkan pengakuannya. Jika Anda telah merasakannya, lalu mengapa Anda sengaja menekannya? Jiang Chen benar-benar tidak bisa memahami pikiran Kaisar Pifau. Apakah kamu percaya padaku jika aku memberitahumu bahwa itu semua untuk mencermati ras iblis? Kaisar Pifau tiba-tiba mengungkapkan senyum mencela diri sendiri. Jiang Chen menggigil saat dia menatap Kaisar Pifau dengan tak percaya. Dia benar-benar meragukan matanya sendiri untuk sesaat, karena dia melihat sedikit kekhawatiran yang sebenarnya muncul dari ekspresi Kaisar Pifau. Itu adalah belas kasih dan kebijaksanaan besar yang lahir dari belas kasih yang meliputi dunia. Jiang Chen telah melihat ekspresi yang sangat mirip dari wajah Ye Chonglou dan kepala istana dan Qi sebelumnya. Hanya saja Ye Chonglou hanya khawatir, tetapi tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang gambaran yang lebih besar. Dia tidak tahu seberapa mematikan ras iblis itu. Kepala istana dan Qi memiliki pemahaman yang lebih besar dari Ye Chonglou, tapi dia lebih berpikir dari sudut pandang sektenya. Kaisar Pifau adalah satu-satunya yang dilihat Jiang Chen sejauh ini memiliki belas kasihan dan kebijaksanaan. Kebijaksanaan terpelajar dan kekhawatiran sejati bagi dunia yang tidak ternoda bahkan oleh setitik keegoisan. Sesaat kebingungan kemudian, Jiang Chen mengerti mengapa. Kultivasi Kaisar Pifau begitu hebat sehingga dia sudah bisa merasakan hukum dunia. Oleh karena itu, apa arti konflik kekuasaan duniawi baginya? Sudut pandang dan wawasannya tentang dunia telah lama melampaui sudut pandang Velurium Capital. Sial baginya, sudut pandangnya terlalu tinggi dan terlalu jauh dari jangkauan. Itu sangat tinggi sehingga tidak ada yang bisa mengejarnya. Akibatnya, tidak banyak orang yang bisa memahami perasaannya sama sekali. Ras iblis. Mengapa pembudidaya normal repot-repot memikirkan ras iblis kecuali jika bencana iblis benar-benar terjadi? Mungkin ada banyak bencana di dunia, tetapi tidak ada yang sepenting budidaya mereka sendiri. Justru karena kebanyakan orang mati rasa, egois, dan mudah puas dengan ambisi rendah sehingga tidak ada yang memperhatikan gambaran yang lebih besar. Itulah sebabnya Kaisar Pifau sendirian dalam kebijaksanaannya.
Itu sampai pada titik di mana orang bahkan bisa mengatakan bahwa waktu kekhawatiran dan belas kasihnya sedikit meleset. Tiba-tiba, Jiang Chen merasa sedikit tertahan. Untuk alasan apapun, dia tiba-tiba teringat ayahnya dari kehidupan masa lalunya. Ayahnya sendiri adalah orang yang seperti itu. Meskipun memegang jabatan seorang kaisar surgawi, dia terganggu oleh kurangnya orang yang bisa memahaminya. Dia khawatir setengah mati atas nasib dunia Taiyuan yang agung, tetapi masih gagal mencegah malapetaka yang menghancurkan pesawat surgawi pada akhirnya. Orang seperti dia bisa disebut pahlawan atau pelopor dalam halaman-halaman buku yang ditulis. Namun, kebanyakan dari mereka tidak memiliki akhir yang baik. Dibandingkan dengan ayahnya, Jiang Chen merasa bahwa dia telah menjalani hidupnya terlalu rendah selama hidup ini. Ayahnya kemungkinan besar tidak akan senang jika dia mengetahui penampilannya saat ini, bukan? Gairah bercampur rasa malu muncul di dalam hati Jiang Chen. Jiang Chen paling terkesan dengan ketinggian wawasan Anda, yang mulia. Saya mungkin tidak bisa menjadi seseorang yang hebat seperti Anda, tetapi saya akan menyumbangkan kekuatan saya ke benua jurang surgawi hingga batas kemampuan saya. Meskipun tidak menjanjikan apapun, Jiang Chen telah mengambil keputusan. Dia telah hidup dengan sangat hati-hati sejauh ini, tetapi apa yang menimpanya setelah semua usahanya? Sekte yang hancur, dan tidak ada rumah untuk kembali. Jika itu masalahnya, lalu mengapa dia harus hidup begitu menyesakkan lagi? Mengapa dia tidak melakukan semua yang dia bisa dan hidup sepuasnya? Bab 818, Redistribusi Pil Umur Panjang. Selama kunjungannya, Kaisar Pivol tidak memberikan janji apapun kepada Jiang Chen atau membuat tuntutan yang tinggi. Jika seseorang harus menggambarkan kunjungan ini, seolah-olah seorang penatua yang kesepian melihat seorang pria muda yang kebetulan menarik minatnya, dan melakukan kunjungan untuk mencari teman. Senyum muncul di wajah Kaisar Pivol ketika dia mendengar kata-kata Jiang Chen. Seperti yang kamu katakan kepada Ji oleh ketiga sebelum Jiang Chen, takdir. Selama 1000 tahun aku memegang kekuasaan di Velurium Capital, belum ada satu orang pun yang begitu membuatku kagum. Saya tidak punya hal lain untuk dikatakan bahwa selain jika Anda tetap murni hati di Velurium Capital, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan di ibu kota. Saya akan menangani semua masalah yang mungkin timbul dari apa yang mungkin Anda lakukan. Kaisar Pivol tersenyum tipis setelah mengatakan ini dan menunjuk ringan dengan jarinya, menyebabkan semua pemandangan di sekitar mereka langsung lenyap. Kaisar juga. Hanya suara yang tertinggal di telinga Jiang Chen, Jiang Chen, ingatlah untuk datang ke Pivol Gathering. Jiang Chen tetap diam untuk waktu yang lama, tenggelam dalam pikirannya. Dia mendapat sedikit keuntungan dari percakapan ini. Keesokan harinya, Tuan Muda Jisan datang dengan tergesa-gesa membawa sedikit berita. Saudaraku, ini menyebalkan. Saya baru saja menerima kabar bahwa lebih banyak tempat telah ditambahkan ke Pivol Gathering. Hampir semua klan besar di bawah Kaisar Pivol telah menerima undangan untuk sebagian besar murid mereka. Oh, daftar undangan bertambah besar. Jiang Chen tersenyum. Benar, Jisan sedikit tertekan. Saya pikir kami adalah satu-satunya murid muda yang diundang di antara semua klan besar kemarin dan merasa sedikit bangga dengan fakta itu. Semuanya berubah menjadi tidak ada pada hari berikutnya, desah. Petik 2. Jisan benar-benar terdengar agak tertekan. Bagaimanapun, semua orang ingin menjadi istimewa. Jika semua orang diundang, maka tidak ada yang istimewa dari perawatan ini sama sekali. Jiang Chen tersenyum, Saudara Ji, tidak ada yang perlu ditekankan sama sekali. Akhirnya Anda adalah kelompok pertama yang diundang, bukan? Petik 2. Jisan mulai dan menyeringai. Tepat sekali, saya angkatan pertama. Masih ada lebih banyak kemuliaan dalam hal itu daripada mereka. Dia sepertinya segera memikirkan sesuatu yang lain dan berbicara lagi. Oh benar saudara, ada sesuatu yang sangat penting yang harus saya katakan kepada Anda. Apa? Tentang pil panjang umur. Gunung Merak Suci berhutang budi padamu karena telah menerima pil panjang umur, jadi mereka juga mendiskusikan apa yang harus dilakukan baru-baru ini. Apakah mereka sudah mencapai kesimpulan? Jiang Chen bertanya dengan sembarangan. Pil panjang umur belum dirilis ke pasar. Terlepas dari 2 yang diambil oleh klan Majestic untuk bereksperimen terakhir kali, sisanya telah disita oleh penjaga Merak. Tidak ada satupun yang beredar, jadi tidak mungkin ditemukan di Velurium Capital. Tuan klan mengatakan bahwa Gunung Merak Suci telah memutuskan apa yang harus dilakukan. Dan apa itu? Rencana awal adalah membagi keuntungan menjadi 5 cara.
5 cara. Apa yang mereka maksud dengan itu? Jiang Chen tidak begitu mengerti rencana ini. Gunung Merak Suci sebagai satu, klan naga melingkar untuk satu, House Wei, kamu, dan Istana Pil Regal. Jisan menjelaskan secara rinci. Sebuah pikiran terlintas di benak Jiang Chen ketika dia mendengar ini. Istana Pil Regal juga memiliki bagian. Gunung Merak Suci menunjukkan kepadaku beberapa wajah. Namun, dia kemudian segera merasa bahwa ini mungkin akibat intervensi pribadi dari Kaisar Pifau. Dalam hal bahan, House Wei akan menanggung biaya untuk itu. Gunung Merak Suci dan klan naga melingkar akan bertanggung jawab untuk menyediakan Raja Pil, dan Anda dan House Wei akan menangani aspek teknik. Petik 2. Ini berarti kontribusi Jiang Chen dan House Wei adalah hasil dari resep pil. Ini adalah proposisi yang cukup masuk akal. Saudaraku, kamu juga bisa mengajukan keberatan apapun. Kami masih dalam proses mengumpulkan pendapat. Jiang Chen memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah tawaran yang sangat masuk akal, saya tidak punya pendapat. Baiklah, kalau begitu aku akan kembali dan memberitahu Tuan Klan. Jisan cukup senang. Setelah semua putaran dan putaran, resep pil panjang umur masih jatuh ke kam mereka. Jiang Chen tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berbicara, ada sesuatu yang perlu kita awasi. Apa itu? Ibu kota surgawi abadi mencuri resep pil dan adalah orang-orang yang memberikan pil itu kepada klan Mayastik. Namun, kualitasnya lebih rendah karena mereka tidak mendapat manfaat dari petunjuk saya. Tetapi karena mereka memiliki resepnya, mereka memiliki ancaman laten terhadap pasar masa depan. Itu sangat benar. Oleh karena itu, Gunung Merak Suci harus mengumumkan sekarang bahwa pil panjang umur adalah item penelitian mereka. Terlepas dari pil dari mereka, yang lainnya palsu dan palsu. Tidak ada jaminan bahwa tidak akan ada efek samping, dan kita harus membuat semua orang mengakui bahwa hanya pil dari Gunung Merak Suci yang merupakan produk yang sah. Benar, poin ini sangat penting. Ini berarti bahwa meskipun ayah dan anak Wang sudah mati, mereka harus memikul ini sampai akhir. Kami akan mengatakan bahwa resep ibu kota surgawi abadi dicuri oleh klan Mayastik. Wajah Jisan serius. Begitulah cara kami akan melakukannya. Jiang Chen tersenyum dingin. Ibu kota surgawi abadi mencuri resep dari Istana Pil Regal untuk memulai. Bisnis apa yang mendapatkan keuntungan buruk seperti itu dengan diumumkan kepada dunia? Petik 2. Dengan tepat, Jisan setuju. Yang paling kritis adalah, kualitas pil mereka kurang dari milik kita. Jika ibu kota surgawi abadi tidak ingin menerima ini, maka Gunung Merak Suci dapat mengeluarkan tantangan dan menjadi tuan rumah sebuah kompetisi. Hasil kontes akan menentukan siapa yang asli dan siapa yang palsu. Mata Jisan berbinar saat dia menamparkan pahanya. Rencana ini sempurna. Jika mereka tidak menjawab tantangan, itu berarti mereka memiliki hati nurani yang bersalah. Jika mereka melakukannya dan kualitasnya lebih rendah dari kita, maka mereka masih palsu dan reputasi mereka akan sangat menderita sebagai akibatnya. Jiang Chen telah berbicara banyak untuk sampai ke titik ini. Meskipun ibu kota surgawi abadi telah mencuri pil itu, dia tidak akan membiarkan mereka bersenang-senang. Anda menghancurkan klan saya, membunuh rekan-rekan saya, menjual teman-teman saya, mencuri barang-barang saya, dan ingin hidup besar setelah semua itu. Bermimpilah. Bahkan jika Jiang Chen tidak memiliki kekuatan untuk meretas jalannya ke ibu kota surgawi abadi saat ini, dia tidak akan pernah membiarkan mereka melompat-lompat menuju matahari terbenam. Setelah menerima rencana Jiang Chen, Jisan dengan senang hati pergi untuk melapor kembali. Jika rencana ini dapat diterapkan dengan benar, maka mereka akan dapat mengalahkan sebagian besar pasar tanpa harus mengalahkan resep Eternal Celestial Capital. Lagi pula, satu-satunya faktor yang disepakati semua orang di dunia Dao bela diri adalah kualitas pil. Siapapun yang lebih tinggi adalah yang asli. Setelah mengusir Jisan, Jiang Chen pergi mencari ayah dan anak House Wei dan menyampaikan apa yang baru saja dia pelajari. Mereka sangat gembira mendengar semua ini karena mereka belum diberitahu tentang hal itu. Bagi mereka, itu adalah keberuntungan yang jatuh dari langit dan mengenai kepala mereka. Pil Raja Zen, pil panjang umur. Dua bagian dari keuntungan untuk House Wei kita. Wei Tianxiao merasa agak sulit untuk percaya ketika ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Memang, tapi House Wei bertanggung jawab atas materinya. Tentu saja, biaya barangnya tidak terlalu tinggi untuk pil ini. 2 juta batu roh suci per pil sudah merupakan harga yang sangat tinggi.
Biaya bahannya sendiri paling banyak 50.000 batu roh suci. Jiang Chen yang membuat pil, bagaimana dia tidak tahu harga bahannya? Ketika dia melelang satu pil di Myriad Domain, dia menjualnya seharga 10 juta batu roh asal dan beberapa bagian lainnya ke Xiang Wentian dari Katedral Agung. Itu menghasilkan kurang dari 2 juta batu roh suci. Jadi sekarang pil itu dihargai 2 juta batu roh suci, itu memang harga yang sangat tinggi. Dengan 20% yang dapat dipecah oleh House Wei, itu berarti mereka akan menerima 400.000 batu roh per pil. Rasa terima kasih tertulis di seluruh wajah Wei Tianxiao ketika dia mendengar analisis Jiang Chen. Pil King Zhen, benar-benar keberuntungan House Wei bahwa putraku bisa berkenalan denganmu. Meskipun saya tahu bahwa Anda ditakdirkan untuk terbang ke langit suatu hari dalam kecemerlangan Anda, saya berharap House Wei memiliki keberuntungan besar untuk mengikuti jejak Anda ketika hari itu tiba. Sebagai seorang ahli perkasa dan tuan rumah Wei, Wei Tianxiao memegang postur yang sangat rendah hati di depan Jiang Chen. Hal ini juga menunjukkan tindakan rasionalnya dalam menghadapi hubungan interpersonal. Jiang Chen memiliki hubungan dekat dengan klan naga melingkar sekarang dan bahkan telah menarik perhatian Gunung Merak Suci. Wei Tianxiao tahu bahwa pil King Zhen tidak akan menghabiskan banyak waktu di rumah Wei di masa depan. Meskipun ini membuatnya tertekan, dia tahu bahwa ini adalah momentum yang tidak bisa dia hentikan. Setelah urusan terakhir kali, bisnis Menara Taiyuan semakin booming setelah dibuka kembali untuk bisnis. Taiyuan Lodge juga dibuka untuk bisnis setelah dimenangkan oleh Jiang Chen dalam sebuah taruhan. Tentu saja, House Wei juga memandang Taiyuan Lodge sebagai properti Jiang Chen. Mereka sangat menyadari posisi mereka dan telah menempatkan diri mereka sebagai kepentingan sekunder. Dengan kekuatan kebangkitan Jiang Chen, mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa ditahan oleh rumah mereka. Mereka mungkin juga menyesuaikan mentalitas mereka dan menurunkan postur mereka untuk bekerja sama dengan Jiang Chen lebih lama lagi, oleh karena itu mendapat manfaat lebih jauh dari persahabatan mereka. Dari keadaan saat ini setidaknya, posisi House Wei telah meningkat ke ketinggian baru bahkan dibandingkan dengan puncak mereka sebelumnya. Ini semua karena Jiang Chen. Jiang Chen tidak berencana berbagi Taiyuan Lodge dengan House Wei karena itu adalah sesuatu yang dia menangkan dalam taruhan. Ini akan menjadi benteng operasi barunya. Dia secara alami tahu apa yang dimaksud Wei Tianxiao dengan postur rendah ini dan bukan tipe orang yang suka membakar jembatan setelah dia melewatinya. House Lord Wei, House Wei adalah alasan bagus mengapa saya bisa menemukan pijakan saya di Velurium Capital. Kami menderita melalui cobaan bersama dan secara alami akan menikmati hasilnya bersama. Itu wajar bahwa Anda mengambil 20% dari pil panjang umur. Yang paling penting adalah Gunung Merak Suci dan klan naga melingkar mengakui rumah Wei. Wei Tianxiao hanya mengangguk sambil tersenyum sambil merenungkan rasa syukur yang mengalir melalui dirinya. Bab 819, Gunung Merak Suci. Meskipun ini adalah kedua kalinya dia datang ke Gunung Merak Suci, Jiang Chen merasa sangat berbeda dari kunjungan pertamanya. Penunjukan sebelumnya ditandai dengan kekhawatiran. Presentasinya tentang pil panjang umur sebagai siasat untuk menyerang klan Majestic adalah pertaruhan kecil. Siapa yang tahu jika orang-orang di Gunung Merak Suci akan ikut bermain. Tapi kali ini, Jiang Chen ada di sini atas undangan pribadi Kaisar Merak, dan hatinya tidak terganggu. Secara alami, dia datang ditemani oleh raja dan perusahaan klan naga melingkar. Selain Tuan Muda Jisan, ada dua jenius lain dari klan naga melingkar juga. Tingkat budidaya trio Coiling Dragon Clan serupa. Satu berada di puncak alam sage tingkat ke-9, dan yang lainnya hanya tingkat ke-9. Di atas kertas, tidak ada perbedaan substansial antara keduanya dan Jisan. Kecuali Jisan tiba-tiba menerobos ke ranah kaisar suatu hari nanti, dia tidak memiliki keuntungan luar biasa dalam kompetisi untuk menjadi penguasa klan. Tuan klan Coiling Dragon sendiri memiliki sedikit bias secara keseluruhan untuk ketiga kandidat yang mungkin, apakah mendukung atau menentang. Namun, Jiang Chen sangat menyadari bahwa Tuan Muda Jisan telah membedakan dirinya dalam peristiwa baru-baru ini melalui kontribusinya yang tak tertandingi. Dia mungkin sudah menempati posisi pertama di hati Tuan Klan. Ah, ini pasti pil King Zhen yang sering kudengar baru-baru ini. Yang berbicara adalah seorang pemuda berpakaian rapi. Kewajaran penampilannya dengan mudah menyaingi Jisan, meskipun ia cenderung sedikit lebih feminin. Jisan mengulurkan tangan sebagai pengantar. Saudaraku,
Ini adalah salah satu yang terbaik dan tercerdas di antara generasi muda klan naga melingkar. Anda bisa memanggilnya Tuan Muda Liu Xiang. Bagaimana kabarmu? Jiang Chen tersenyum dan mengangguk. Tuan Muda Liu Xiang melihat Jiang Chen dari dekat, tetapi ekspresinya hangat. Aku sudah lama mendengar namamu, namun kita belum berkenalan sampai sekarang. Oleh ketiga, kamu benar-benar penyelundup ulung. Kamu telah menyembunyikan saudara yang baik seperti ini begitu lama tanpa memperkenalkan kami. Jangan kamu tahu aku suka mendapat teman baru. Nah, sekarang kalian sudah kenal, kan? Jisan tertawa, dan dua lainnya mengikuti. Namun, jenius ketiga menahan diri untuk tidak melakukannya. Berpakaian hitam, dia menatap trio yang ceria itu dengan dingin, ekspresinya tegas. Ciri-cirinya terdefinisi dengan baik, hampir seolah-olah mereka telah diasah dengan kapak dan pedang. Seluruh orangnya memancarkan rasa tajam. Dia jelas bukan orang yang mudah didekati. Namun, Jisan tidak berniat mengabaikannya. Ini adalah pendatang baru di barisan kami, bintang yang sedang naik daun di klan naga melingkar. Namanya Jizongtang, dan dia 4 atau 5 tahun lebih muda dariku, namun dia telah tiba di alam bijak tingkat 9. Potensi masa depannya tidak terbatas. Jiang Chen memiringkan kepalanya, tersenyum kecil. Kekuatan klan naga melingkar benar-benar dalam. Orang jenius seperti dia sulit ditemukan. Jizongtang membalas anggukan itu dengan acuh tak acuh, sebagai semacam jawaban setengah-setengah. Setelah percakapan para pemuda itu selesai, penguasa klan Coiling Dragon melambaikan tangan. Ayo, kita tidak boleh terlambat ke Pivot Gathering. Tidak baik datang setelah yang lain. Dipimpin oleh penguasa klan, hanya butuh beberapa saat bagi sekelompok pemuda untuk tiba di Gunung Merak Suci. Dua raja bawahan Kaisar Pivot menunggu mereka di kaki gunung. Yang elegan dalam sikap bernama Cloud Soar Monarch, yang lain lebih ganas, disebut Chrono Balance Monarch. Di samping rekan senegaranya, Wild Fox dan Raja Plumscore, mereka adalah 4 raja dari Gunung Merak Suci. Bersama-sama, mereka adalah yang terkuat di antara mereka yang langsung menjawab Kaisar Pivot. Tentu saja, sulit untuk mengukur kekuatan mereka melawan penguasa klan Coiling Dragon. Menurut pendapat 4 raja, Raja klan naga melingkar lebih tua dari mereka semua, dan memiliki kekuatan yang tak terduga. Secara hipotesis, dia tidak akan menjadi lawan yang mudah. Selain itu, Tuan klan selalu tidak menonjolkan diri. Dengan demikian, mustahil bagi keempat kaisar untuk berdebat dengannya. Tepatnya pihak mana yang lebih kuat masih menjadi misteri. Tuan klan, kulitmu cukup cerah akhir-akhir ini. Itu alasan untuk ucapan selamat. The Cloud Soar Monarch menghibur, jelas berhubungan baik dengan Raja klan Coiling Dragon. Saya mengalami nasib baik beberapa waktu lalu, dan itu membantu saya untuk sementara. Semoga keberuntungan saya terus berlanjut, dan segalanya berubah menjadi lebih baik. Tuan klan Coiling Dragon tidak akan mengkhianati kepercayaan Jiang Chen. Beberapa hal begitu serius sehingga sulit untuk mengungkapkannya, bahkan kepada teman dekat. The Cloud Soar Monarch melihat ke arah para pemuda di belakang Tuan klan. Banyak murid klan naga melingkar adalah jenius, seperti yang diharapkan dari klan terkemuka Velurium Capital, dia tersenyum. Tuan klan juga tertawa. Saudara Cloud Soar, tidak perlu sanjungan. Kami di antara teman-teman di sini. Satu-satunya alasan klan kami memiliki posisi adalah karena perawatan kaisar. Tanpa yang mulia, saya tidak yakin apakah kami bahkan dapat mempertahankan pijakan di sini, apalagi kontes tempat pertama. Ada tawa di sekitar. Raja Cloud Soar tampaknya cukup tertarik pada Jiang Chen. Tuan klan, ini pasti Pil King Zhen. Dia bertanya, menunjuk ke pemuda di belakang pria itu. Pengajuan resep pil panjang umur Jiang Chen adalah rahasia yang dijaga dengan baik, dan tidak memiliki tempat dalam diskusi terbuka. Ini terutama benar dengan anak-anak muda yang hadir. Itu benar, kejeniusan Pil King Zhen adalah sesuatu yang harus dikagumi. Bahkan Yang Mulia telah membuat pernyataan tentang hal itu. Itu sebabnya dia dipilih sendiri untuk datang ke konferensi ini. Raja klan Coiling Dragon tertawa. Raja Cloud Soar mengangguk setuju. Untuk mengalahkan klan Majestic beberapa kali berturut-turut dengan kekuatannya sendiri, seorang jenius seperti itu layak atas undangan kaisar. Kalau begitu, silakan masuk. Dia membuat gerakan mengantar. Pada sinyal, Raja klan Coiling Dragon akhirnya mulai berjalan di dalam, para pemuda di belakangnya. Sudah banyak tamu yang hadir. Sebagai kaisar terbesar di antara 7 kaisar besar di ibu kota,
Kaisar Pifau memiliki 7 klan bawahan di bawahnya. Tidak ada kaisar lain yang mendekati. Ini terlepas dari kenyataan bahwa Kaisar Pifau tidak sengaja mengumpulkan faksi ke sisinya. Satu-satunya yang mendekati adalah Kaisar Sura, yang memimpin 5 klan. Bersama-sama, Kaisar Pifau dan Sura menguasai hampir setengah dari 28 klan besar Velurium Capital. Dari 7 yang memihak Merak, klan Naga Melingkar adalah yang paling menonjol. Saat melihat Raja klan Coiling Dragon, para raja lain yang sudah tiba bangkit untuk menyambutnya. Pengantar internal yang bekerja langsung untuk Pifau sama memperhatikan kedatangan Tuan Klan, menerimanya dengan sangat hati-hati. Sementara itu, Tuan Muda Jisan membawa Jiang Chen pergi ke arah yang berbeda, ekspresi aneh di wajahnya. Saudaraku, mari kita lihat ke sana sebagai gantinya. Jiang Chen tidak memiliki preferensi dengan satu atau lain cara. Dia tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam percakapan dengan sekelompok kakek tua. Semakin dalam mereka pergi, semakin keras lingkungan menjadi. Ji oleh ketiga, untuk apa kamu menyelinap seperti itu? Apa yang kamu rencanakan? Tiba-tiba terdengar teriakan dari dekat. Jisan berhenti di jalurnya, tidak senang. Apa hubungannya itu denganmu, Fatih Miao? Di samping, beberapa pemuda menunjukkan diri mereka dari balik rak bunga. Di kepala mereka ada seorang pria muda, berbahu lebar, bertubuh kekar. Jisan melirik mereka dengan malas, sikapnya jelas tidak sopan. Beruang seorang pemuda bernama Miao Su, pewaris klan Spirit Branch, salah satu dari 7 klan besar di bawah Kaisar Pifau. Meskipun mereka bukan klan terkemuka, mereka juga bukan tempat terakhir. Mereka adalah klan 6 teratas yang terhormat. Tapi yang lebih penting, Jisan dan Miao Su selalu memiliki hubungan yang buruk. Bukan karena mereka memiliki dendam alami. Sebaliknya, mereka menyukai gadis yang sama, seorang murid yang belajar di bawah Kaisar Merak. Ji oleh ketiga. Aku tahu kamu akan meminta perhatian Nona dan lagi. Aku memperingatkanmu, dia dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Aku tidak akan mengganggunya jika aku jadi kamu. Jisan mencibir. Fatih Miao, apakah kamu yakin tidak ada yang salah dengan otakmu? Atau apakah kamu serius memberitahuku bagaimana harus bersikap? Tidak ingin repot dengan Miao Su lagi, dia menoleh ke Jiang Chen lagi. Saudaraku, ayo pergi. Miao Su sangat marah, tapi dia ditahan oleh beberapa pemuda di dekatnya. Kakak Su, jangan terlalu marah. Jika Ji oleh ketiga ingin ditolak, maka biarkan dia. Nona Dan adalah murid Kaisar, banyak rekannya sudah mengaguminya. Tidak mungkin dia memilih Ji oleh ketiga. Sayangnya, pidato itu hanya membuat Miao Su khawatir. Jisan sendiri sudah menjadi rival yang tangguh. Jika murid Kaisar Pifau lainnya bergabung, peluang apa yang dimiliki Miao Su? Pada saat ini, dia merasa sedikit putus asa. Sementara itu, Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Jisan membawanya untuk melihat calon kekasihnya. Namun, itu memicu rasa ingin tahu dalam dirinya. Jisan adalah seorang pemuda yang sopan dan tampan. Wanita macam apa dia, sehingga dia sangat menghargainya. Sebuah rumpun bambu terlihat di kejauhan, dan sungai mengalir di depannya. Sebuah jembatan sempit dari bahan yang sama menghubungkan pantai. Itu adalah pemandangan yang menawan. Jisan menunggu di salah satu ujung jembatan. Nona Dan, Jisan dari klan Naga Melingkar mencari audiensi. Beberapa saat berlalu, langkah kaki bisa terdengar di dalam hutan. Seorang pelayan muda muncul, berbicara kepada Jisan. Silakan kembali, Tuan Muda Jisan. Nyonya saya sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini. Jisan tidak akan terhalangi setelah datang sejauh ini. Adik Cuyer, tidak bisakah kamu memberitahu dia bahwa aku di sini? Katanya, jelas berkulit tebal. Gadis bernama Cuyer cemberut kembali. Kembali saja seperti yang aku katakan. Jisan tertawa, tapi aku sudah berusaha keras untuk melakukan perjalanan ke sini. Ini jarang bagiku. Bukankah memalukan untuk pergi begitu saja? Adik perempuan Cuyer. Cuyer mengangkat alis tipis. Siapa adikmu? Jisan masih tersenyum, tidak tersinggung. Oke, bisakah saya memanggil Anda Nona Cuyer saja? Saya punya surat di sini yang harus Anda berikan kepada Nona Dan. Tolong lakukan. Bahkan jika saya tidak bisa melihatnya, pasti surat tidak apa-apa. Melihat seseorang yang ramah seperti Jisan mengadopsi sikap rendah hati seperti itu menghancurkan pandangan dunia Jiang Chen. Betapa cantiknya Nona Dan agar Jisan bertingkah seperti ini.
Cuyer berpikir sejenak, memberi Jisan sekali lagi. Dia sepertinya lulus semacam tes lakmus, setidaknya dibandingkan dengan yang berlemak tadi. Tunggu di sini, dia melangkah pergi. Jisan sangat senang. Nona Cuyer harus tunduk pada majikannya. Dia melemparkan tatapan kemenangan kepada Jiang Chen. Nona Cuyer muncul kembali dengan sangat cepat, langkahnya cepat. Dia cemberut dan memiliki setumpuk barang di tangannya. Ini semua hal yang kamu berikan pada Nyonya di masa lalu. Tidak ada satupun yang tersentuh. Jadi, kamu bisa mendapatkannya kembali, katanya, dengan jujur menghadap Jisan. Apa? Jisan menemukan dirinya dalam kekacauan dengan kata-katanya. Bab 820, Peluang Kekaisaran. Nona Cuyer merasa sedikit bersalah ketika dia melihat sikap tertekan Tuan Muda Jisan. Tuan Muda San, Cuyer tahu bahwa kamu adalah orang yang baik. Nyonya saya juga tidak berpikir sebaliknya, dia hanya memiliki seseorang yang berbeda di hatinya, dan selalu begitu. Setelah bertahun-tahun, dia masih belum turunkan dia. Kegembiraan Jisan memudar ketika dia mendengar kata-kata itu. Hubungan itu aneh seperti itu. Jika hatinya kosong, Jisan yakin bahwa suatu hari dia akan, dengan usaha yang cukup, dapat mengubah pikirannya. Tapi cinta yang hilang jauh lebih sulit untuk dikalahkan. Tuan Muda San, tolong pergi saja. Cuyer menghela nafas pasrah pada situasi itu, berbalik untuk pergi juga. Jiang Chen menepuk pundak Jisan. Kakak Ji, biarkan semuanya diputuskan oleh takdir. Jisan tertawa terbahak-bahak, berhasil tetap riang meskipun situasinya demikian. Seperti yang kamu katakan, saudaraku. Semua hal di bawah langit ditentukan oleh benang takdir. Mungkin tidak ada antara Nona dan aku. Dia menggelengkan kepalanya sedikit saat dia berbicara. Seperti yang dikatakan, Nona muda yang sederhana, pensiun, berbudi luhur, bagi pangeran kita, dia adalah pasangan yang baik. Tapi sayangnya, meskipun saya mengagumi keindahan, bahkan saya tahu bahwa memaksakan tangan seseorang dalam hal-hal seperti itu tidak menghasilkan apa-apa selain ketidakbahagiaan. Mereka berdua pergi dari tempat itu. Meskipun Jisan masih merasakan kesedihan, dia bisa pulih setelah beberapa saat. Sungguh tak terduga, bahwa aku, yang dihancurkan oleh cinta pertamaku, bisa menyebarkannya ke angin begitu cepat. Berjalan keluar dari kuburan bambu, tawa Jisan mencela diri sendiri, tapi mungkin juga pedih. Miao Su dan teman-temannya masih menunggu mereka di luar. Pada kemunculan kembali Jisan, yang pertama tidak bisa tidak mengejeknya. Ji oleh ketiga, bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak pergi? Kamu hanya meminta untuk dihina. Jisan membalas senyum semilirnya. Yah, itu lebih baik daripada bagaimana dia memperlakukanmu, bukan? Nona Cuyer kembali ke hutan bambu dan mendekati tempat terbuka. Sebuah domisili pastoral terletak di sini, perlindungan dari kesibukan dunia luar. Nona, saya sudah mengirim mereka semua pergi. Dia berdiri di pintu, berbicara dengan penghuni rumah. Sebuah suara tenang menjawab dari dalam. Nona, maafkan saya karena berbicara tidak pada tempatnya. Tuan Muda Jisan barusan, dia adalah seorang pria muda dengan bakat dan karakter, dan yang lebih penting, dia seorang pria bermoral. Saya pikir, mungkin, Cuyer, Yang Mulia menginstruksikan Anda untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saya. Apakah Anda berniat untuk berganti profesi dan bermain sebagai mak comblang juga? Suara itu menyendiri, dengan sedikit gangguan. Maaf, Nona, Cuyer buru-buru meminta maaf. Aku tidak menyalahkanmu, tapi aku harap keinginanku diketahui. Suara itu menghela nafas. Ya, Nona, saya tidak akan pernah menyarankan hal seperti itu lagi. Cuyer menjentikkan lidahnya, rasa takut masih ada. Apa yang Mulia lakukan baru-baru ini? Yang Mulia baru-baru ini meninggalkan pengasingan, dan mengadakan semacam pivot gathering. Apakah Anda ingin pergi mengamati, Nona? Suara itu tersendat sesaat, terdengar helaan napas yang samar. Tidak apa-apa, aku tidak akan. Nona, jangan seperti itu. Anda berkultivasi setiap hari, tetapi Anda juga harus mendapatkan udara segar. Saya tahu Anda mungkin memiliki banyak hal yang tertahan, tetapi saya khawatir Anda akan melukai diri sendiri jika Anda melanjutkan seperti ini. Saat dia berbicara, Cuyer merasakan tepukan ringan di bahunya, dan menoleh. Yang Mulia, dia terkesiap kaget. Kaisar Merak telah datang. Cuyer, silakan permisi. Saya ingin berbicara sebentar dengan Daner. Nada suara Kaisar Pivol lembut.
Tidak ada perasaan keterpencilan, bahkan untuk seorang pelayan. Terlalu gugup untuk kata-kata, Cuyer hanya bisa mengangguk. Dia lari seperti embusan angin, langkah-langkah kecil berderai di tanah. Danner, bolehkah aku masuk? Ya yang mulia, suara di dalam rumah terdengar agak heran. Silakan lakukan. Mendorong melewati pintu, Kaisar Pifau memasuki kediaman. Sebuah bayangan ramping dan indah berdiri di dekat ambang jendela di dalam. Dari kejauhan, dia terlihat agak kurus, tetapi sosoknya tetap lentur. Danner, Pifau Gathering, apa pendapatmu tentang melihat bersama? Saya lebih suka tidak, yang mulia. Infleksi Danner tampaknya netral secara permanen. Seolah-olah dia tidak peduli, tidak tertarik dengan apapun. Ah, Kaisar Pifau bergumam, Danner, fondasi kultivasimu tidak terlalu kokoh. Meskipun aku telah membantumu membangunnya kembali, kamu tidak dapat mengejar ketergesaan sendirian dalam studimu. Yang mulia, saya tidak boleh malas. Tanah air saya hancur, dan orang-orang yang saya sayangi hilang. Bagaimana saya bisa melepaskan diri dari kebenaran ini? Danner menggelengkan kepalanya, bersikeras dalam keyakinannya. Kejatuhan Myriad Domain bukanlah sesuatu yang bisa diperbaiki dalam satu hari. Butuh waktu untuk hal-hal ini. Jika kamu menyalahgunakan tubuhmu seperti ini, kamu akan menggunakan semuanya sebelum hari itu tiba. Kaisar Pifau menghela napas dalam dorongan yang tenang. Jangan lupa, kamu juga punya Nianer, tambahnya. Tubuh halus Danner bergetar ketika dia mendengar nama itu. Yang mulia, bagaimana kabarnya? Saya ingat Anda mengatakan Anda akan merawatnya dengan baik. Jangan khawatir, Nianer baik-baik saja. Saya telah menginstruksikan Raja Plumskore untuk mengajarinya secara pribadi. Saya yakin dengan waktu yang cukup, dia akan menjadi mutiara cerah dari Gunung Suci Merak. Yang mulia, rahmat Anda terhadap saya tidak terbatas. Saya tidak bisa membayar hutang bahkan jika saya mengabdikan hidup saya selanjutnya untuk Anda. Tidak perlu memperlakukanku sebagai orang asing seperti itu. Kaisar Pifau membalas dengan seringai riang. Semua hal ditentukan oleh takdir, dan takdir membawa saya kepada Anda dan putri Anda di hutan belantara. Pembebasan Anda dari orang-orang jahat hanyalah tidak langsung. Danner memiringkan kepalanya. Bahkan jika takdir bertanggung jawab, aku tetap harus berterima kasih atas amal dan kebaikanmu. Jangan bicara tentang hal-hal menyedihkan seperti itu. Tergesa-gesa membuat pemborosan. Prioritas pertama Anda saat ini adalah menenangkan diri sendiri. Jika bukan untuk diri sendiri, maka untuk putri Anda. Nasib akan membimbing Anda, seperti halnya dalam segala hal. Saya tidak punya anak sepanjang hidupku, dan kami cukup akrab. Aku melihatmu sebagai putriku sendiri, dan aku tidak ingin kamu menyiksa dirimu sendiri. Danner mengangguk, sejenak tenggelam dalam pikirannya. Merasakan kesedihannya yang berkepanjangan, Kaisar Pifau tahu bahwa dia belum benar-benar melupakan banyak hal. Yah, Pifau Gathering akan segera dimulai. Danner, aku hanya mengingatkanmu akan satu hal. Semua hal akan terjadi, ketika lintasan takdir menentukan. Mengatakan ini, dia keluar dari pintu. Kaisar Pifau menggelengkan kepalanya saat dia meninggalkan hutan bambu. Semua pria terganggu oleh emosi, dan Danner tidak berbeda. Dia gadis yang emosional, namun sangat keras kepala. Aku ingin tahu pemuda seperti apa yang dia berikan hatinya, di Myriad Domain. Setelah bertahun-tahun, dia masih belum lupa. Dia menghela nafas pelan, tetapi tidak akan menekan masalah ini. Dia tahu bahwa Danner tidak mengatakan sepatah kata pun tentang itu karena dia tidak ingin orang lain ikut campur. Seorang pria dengan keahliannya bisa menebak dan menyelidiki masa lalu dengan cukup mudah. Namun, Kaisar Pifau bukanlah orang yang sibuk mencari pekerjaan. Jika Danner tidak menginginkan bantuan dari luar, maka dia harus mengungkap simpul di hatinya sendiri. Campur tangan eksternal apapun hanya bisa berakhir dengan bencana. Myriad Domain sudah jatuh, dan kemungkinan orang yang dipegang Danner di dalam hatinya dengan itu. Kaisar Pifau menggelengkan kepalanya lagi saat pikiran itu muncul. Apakah saya benar-benar menjadi tua, dan hati saya melunak di usia tua saya? Dia membiarkan dirinya tersenyum masam, hampir mencela diri sendiri. Dengan satu gerakan tubuhnya, dia menghilang ke dalam ketiadaan. Pifau Gathering yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Semua tamu duduk di tempat yang telah ditentukan, postur mereka khusyuk. Tempat berlangsungnya acara tersebut merupakan tempat yang sakral dalam keindahannya. Di sekelilingnya terdapat kolam berisi teratai dan hutan bambu di sampingnya, dihiasi dengan flora eksotis dan membuat pemandangan seolah-olah alam yang sangat halus.
Semua yang hadir memusatkan perhatian pada satu pintu masuk. Kaisar Merak dan 4 raja akan segera muncul. Di bawah tatapan semua orang, 5 orang yang sangat dinanti-nantikan itu melangkah keluar. Penampilan Jiang Chen membeku. Pakaian Kaisar Pifao sama persis dengan saat mereka bertemu hari itu, dan dia memiliki suasana riang yang sama. Semua orang berdiri bersamaan pada penampilan Kaisar, seolah-olah setuju. Mereka memberi hormat secara serempak. Salam untuk Yang Mulia, haha, tidak perlu seformal itu. Kaisar Pifao membuka kedua tangannya, tertawa. Ini bukan upacara akbar atau semacamnya, teman-teman. Buat dirimu tenang. Para hadirin dipengaruhi oleh senyum cerah Kaisar, suasana hati mereka sendiri membaik juga. Jelas, sebagian alasan kehadiran mereka adalah untuk melihat apakah Yang Mulia Pifao telah pulih dari kehilangan muridnya. Sepertinya dia punya, setelah semua. Saya menelepon semua orang di sini hari ini agar kita bisa membicarakan kejadian baru-baru ini. Tentu saja, ada masalah persiapan pembukaan Pagoda Velurium juga. Bagaimana perasaan Anda, tuan-tuan? Kaisar Pifao membawa dirinya dengan sangat riang. Matanya tertuju pada tuan klan Coiling Dragon terlebih dahulu. Apakah kamu ingin membicarakannya, Coiling Dragon? Dengan tergesa-gesa berdiri, Raja klan Coiling Dragon mengungkapkan kejadian baru-baru ini sebelum memperkenalkan beberapa jenius dari klan panjang lebar. Setelah itu, dia menunjuk Jiang Chen. Ini adalah Raja Pil Zhen, Raja Pil tamu dari rumah Wei. Saya ingat bahwa Yang Mulia secara pribadi memintanya untuk diundang. Tersenyum, Kaisar Pifao mengalihkan perhatiannya ke arah pemuda itu. Mempertahankan ketenangan penuh, Jiang Chen membalas tatapannya dengan salut kepalan tangan. Salam untuk Yang Mulia, kesenangan adalah milikku. Aku dengar kamu telah membedakan dirimu dalam peristiwa baru-baru ini di ibu kota. Kamu telah melakukan banyak pekerjaan untuk keluarga Wei dan klan Naga Melingkar. Aku dengar kamu adalah seorang utusan dari fraksi Pil Devian. Pertanyaan itu adalah bagian dari proses yang biasa, dan Jiang Chen tahu itu masalahnya. Studi saya dalam Pil agak eklektik, tetapi memang benar bahwa saya cukup mahir dalam ajaran fraksi Pil Devian. Saya telah mempelajari pengetahuan mereka khususnya selama bertahun-tahun. Kaisar Merak mengangguk. Bagus sekali. Ada banyak Raja Pil di sini di Gunung Merak Suci, tapi kami tidak memiliki banyak keahlian dengan fraksi Pil Devian dan ajarannya. Akan lebih baik jika kita bisa bertukar pengetahuan di sini. Anda dipersilakan untuk datang ke sini, kunjungi kapan saja. Saya berterima kasih atas kebaikan Anda, Yang Mulia. Jiang Chen tersenyum sedikit sebagai ucapan terima kasih. Tidak ada lagi yang dikatakan. Kaisar mengalihkan pandangannya ke klan lain, yang melaporkan situasi mereka satu persatu juga. Setelah segmen pelaporan berakhir, Kaisar Pifao terkekeh. Saya senang mendengar bahwa semua orang bekerja keras. Saya telah memanggil para jenius muda kami di sini untuk memberikan sejumlah peluang pilihan. Tentu saja, persediaan terbatas, dan hanya keberuntungan yang akan menentukan tingkat keuntungan Anda. Jadi, saya telah membuat beberapa pengaturan, para jenius klan, apakah Anda siap menghadapi cobaan saya? Peluang, uji coba, para jenius muda itu dipenuhi dengan kegembiraan. Peluang yang diberikan oleh Kaisar, itu adalah kesempatan sekali seumur hidup.